Let's go full time teman-teman, full time ya. Yes. Kita akan melakukan instant review ya. Kita akan melakukan instant review. Teman-teman yang hadir di sini, wah ini ada 141 tapi likes-nya masa baru 31. Yuk teman-teman yang belum nge-likes ya, di bawah sini untuk ada gambar jempolnya, di likes dulu ya. Oke, kita akan melakukan instant review. Sebelum saya baca komentar teman-teman ya, kita akan melakukan instant review dulu. Arsenal lolos ke final Liga Champions. Oke, kita lolos ke final Liga Champions. Terakhir kita lolos ke final Liga Champions ini tahun 2006. Jadi udah berapa? 20 tahun sejak kita menginjakan kaki ke final Liga Champions ya. Yes, dengan ini kita mencetak sejarah juga lah ya. Ini ya untuk Arsenal ya, untuk bisa ke final Liga Champions setelah sekian lama. Dengan hasil agregat 2-1 ya. Jadi ini pertandingan ini di apa ya? Gol tunggal tadi oleh Bukayo Saka. Dan itu pun tadi hasil dari apa ya, muntahan dari Jan Oblak, bola muntahan dari Jan Oblak yang tidak berhasil di clearance. Di sana ada Saka yang tinggal tap in doang gitu ya. Ya, dan ini menunjukkan sebenarnya bahwa kedua tim Arsenal dan Atletico ini punya pertahanan yang oke ya. Jadi kedua tim ini pertahanannya oke, makanya ini buat saya pertandingan yang sebenarnya ya inilah kalau tim yang komplit ya. Buat saya ini tim yang memang dua tim yang komplit, dua tim yang tangguh untuk menyerang dan bertahan. Buat saya sebenarnya penyerangan dan bertahan kedua tim ini cukup oke. Ya, cuman kita tadi lebih bisa memanfaatkan kesempatan yang kita punya gitu kan. Yang tadi menjadi gol Saka itu. Ya, kesempatan di mana kita menekan Jan Oblak melakukan kesalahan kecil, sebenarnya itu juga bukan kesalahan besar ya. Kesalahan kecil yang di situ ada Saka yang bisa memanfaatkan kesalahan kecil itu. Kita akan lihat statistiknya dulu sebelum saya masuk ke kolom komentar ya. Sebentar, kita akan lihat statistik Arsenal. Kalau kita lihat ya ini balik lagi. Ini mengingatkan kita kembali kepada pertandingan Fulham ya, di mana babak pertama kita mendominasi, gol terjadi, semuanya terjadi di babak pertama. Babak kedua kita kalah ya secara penguasaan bola dan momentum gitu kan. Tapi kita tetap bisa melakukan pertahanan dengan baik ya. Jadi sekali lagi ini buat saya pertandingan kali ini mengingatkan pada pertandingan Fulham, tapi memang pertahanan Atletico yang lebih oke gitu ya. Kalau kita lihat juga ini secara statistik besarnya di babak kedua kita ya nggak terlalu beda jauh ya sama babak pertama, cuman kalah 0,3 0,3 untuk XG. Tapi bisa kita lihat total shotsnya cuman beda tipis, tapi di babak kedua kita nggak ada yang on target loh ya. Jadi kita nggak ada yang on target. Ada satu kesempatan besar di babak kedua tadi ini ya, yang tadi meleset juga ya itu. Jadi ya ini buat saya babak pertama sama babak kedua kita nggak perbedaannya agak lumayan, di mana 64% penguasaan bola jatuh ke tangan Atletico di babak kedua gitu ya. Mungkin tadi juga teman-teman banyak yang bertanya kenapa itu tadi Saka, Eze sama Trossard diganti ya. Itu buat saya sih kayaknya lebih ke untuk mengganti memang pemain yang lebih segar kakinya, mengganti untuk pemain yang lebih fresh, lebih staminanya masih baru gitu ya. Karena memang tadi kedua tim sebenarnya permainannya cukup intens, sehingga tadi apa ya, memang menurut saya penting sekali ada pemain yang lebih fresh gitu loh. Dan itu jadi menurut saya bukan karena apa-apa, bukan karena strategi ya, strategi sih, cuman maksudnya lebih karena
strateginya ini adalah untuk memasukkan pemain dengan stamina yang lebih fresh. Ya, jadi kira-kira kayak gitu sih kita kita ngomong secara statistik ya. Sekali lagi ini memang wah ini untuk di babak kedua kita pertahanannya ya yang lebih kita lebih bertahan dibandingkan dengan Atletico di babak kedua gitu ya. Oke, kita akan masuk ke kolom komentar ya. Sebentar, kita masuk ke kolom komentar. Oke, saya akan baca komen dari teman-teman dulu nih ya. Dan untuk teman-teman yang ingin komennya langsung dibahas tanpa melalui antrian, silahkan. Ini ada Sosiabas dan Saweria ya, yang akan nanti komen dari teman-teman yang masuk di sini akan langsung kita bahas tanpa melalui antrian. Oke, kita mulai dulu dari paling atas ini. Ya ini tadi di akhir-akhir apa ya ada keributan di area teknis ya. Nggak usah beli Alvarez mahal, beli aja Igor Jesus pengganti Gabjes. Saya rasa sih ini buat saya tetap masih lebih mengutamakan adalah untuk membeli penyerang sayap kiri gitu loh. Kalaupun kita beli Alvarez, buat saya Alvarez itu bukan untuk pengganti Gabriel Jesus, tapi adalah untuk ditaruh di sebelah kiri menggantikan menurut saya ini antara Martinelli Trossard gitu loh. Karena salah satu pasti akan dijual atau bahkan mungkin dua-duanya. Saya harap sih salah satu aja ya. Karena kalau dua-duanya diganti nih jadinya pemain baru semua itu agak bingung juga sih. Jadi kalau buat saya nih kalaupun kita beli Alvarez tuh feeling saya akan ditaruh di sayap kiri gitu. Jangan kasih ATM tempo ngatur bola 1 menit lagi. Oh iya udah. Ini tadi ini ya oke kita baca cepet aja nih akumulasi kartu dihapus gak bang pas final. Kurang tahu ya. Kecuali kayaknya sih dihapus ya. Iya di final dihapus tapi maksudnya kalau yang kita sudah dapat sekarang nggak tahu deh nanti masih berlanjut nggak ya. Oke. Full time, let's go final, full time final. Let's go. Entah apapun akhirnya senang udah bisa ngikutin sampai sejauh ini. North London forever. Sebentar, North London forevernya di sebelah sini. Saya harus manual nih sekarang. Suaranya keluar nggak sih North London Forever ya? Kok di sini nggak keluar ya? Kamera udah nanti aja dulu lagi ya. Saya kasih nama Arteta haters tahun ini mereka nonton Arsenal di final UCL sejagat raya. Alhamdulillah akhirnya Ganas bisa lolos ke final UCL. Gila loh semua pundit bilang Arsenal berpeluang lebih besar di UCL kenyataan. Ya buat ya ini juga tadi balik lagi. Kalau ya ini apa sih hanya berandai-andai tapi seandainya kalau PSG sama Munchen mainnya masih kayak kemarin, feeling saya sih kita bisa lah juara ini ya. North London, oke. Suaranya keluar kedengeran nggak North London? Teman-teman boleh diinfoin nggak ya? Tadi suara North London Forever keluar nggak ya? Takutnya tadi kayaknya keluar atau tadi saya udah nyalain, cuman nggak tahu keluar atau nggak. Boleh diinfo ya, keluar atau nggak tadi? Mohon PSG Bayern gabung aja ke final. Oke ya, alhamdulillah dari sekian lama akhirnya final juga Arsenal. Oke, semoga bisa ya 20 tahun penantian akhirnya ke final lagi, alhamdulillah. Lah aku tadi lihat Havertz baik-baik aja. Havertz emang baik-baik aja sih, cuman ya ini tadi pergantian pemainnya lebih ke di belakangnya Gyökeres ya. Jadi Gyökeres tadi ya karena nggak ada masalah, plus juga kayaknya lebih mengutamakan
Untuk midfieldnya tadi ya yang dirotasi, jadi makanya Havertz nggak dimasukin. Havertz ada sih di bangku cadangan. Arsenal masuk final, gila final cuy, juara sih. Ini pertahanan solid. Unbeaten Arsenal di Liga Champions. Gimana tuh? Tadi Calafiori dapat kartu. Nanti saya harus cari tahu ya. Nanti saya cari tahu apakah nanti dia bisa main di final atau enggak. Ya, saya kayaknya sih apa ya? Karena dapatnya di sini masih masih ini enggak ya, masih jalan enggak ya, ya nanti harus saya cek ya, nanti mungkin di kabar dari N5 nanti malam ya. Mendukung ATM menangis juara IPL dan UCL di depan mata, let's go. Nggak ada, jadi nggak ada piala emasan ya, jadi itu udah dikonfirmasi, nggak ada piala emasan itu karena ini kan knockout, jadi knockout ya mungkin ketika home dan away bisa sih lolos walaupun ada kalah di salah satu home dan away kan, karena melihat agregat. Tapi buat saya sih buat piala emas ini sudah dikonfirmasi dari pihak Champions League ya, dari pihak Champions League udah mengkonfirmasi nggak ada piala emasan gitu. Raya clean sheet, let's go. Kita tetap juara, fokus West Ham. Ya, abis ini kita fokus West Ham ya. Kasihan juga sih Simeone, mukanya capek dan kecewa padahal udah ngorbanin liga ya, pemain cadangan semua yang main. Ya, ya begitulah. Nah, ini kan memang pertaruhan dari pelatih ya. Saya rasa semua itu pertaruhan yang dilakukan oleh Simeone ya tidak berhasil, ya udah itu apa ya, ya itu tugas mereka gitu, dan ya harus mengambil tanggung jawab di situ. Yes, dan kita lihat ini tadi starting line up kita persis sama starting line up Fulham ya gitu. Dan ya jujur saya ngelihat ini pola permainannya tadi persis banget dengan pola permainan Fulham sih gitu. Sampai momentumnya pun menurut saya mirip gitu ya. Rendah hati bro, semua pertandingan besok pertandingan panas, banyak yang cedera PSG. Enggak. Kita tidak mendoakan cedera ya pada pemain lawan. Enggak apa-apa sih. Maksudnya buat saya kita kita santai, kita tidak mendoakan cedera karena itu sesuatu yang sangat buruk sih. Buat saya kita mendoakan kita dapat lawan yang terbaik aja, maksudnya lawan yang bisa kita kalahkan gitu, tapi jangan mendoakan cedera pada pemain lawan gitu ya. Buat saya sih itu sesuatu yang kurang etis lah ya, kita mendoakan cedera untuk pemain lawan gitu. Madueke kurang banget. Sebenarnya bukan Madueke kurang ya, tapi memang Sakanya yang oke banget sehingga Madueke jadinya kesannya kurang gitu loh. Tapi buat saya sih Madueke tadi ya cukup aja lah. Ya luar biasa enggak, tapi jelek juga enggak. Cuman tadi karena Sakanya oke dan dari kemarin Saka itu juga oke, jadinya Madueke yang biasa-biasa aja jadi terlihat jelek gitu loh. Nah itu jadi karena kita melihat komparasinya kan, yang oke banget dengan yang standar, jadinya yang standar nih kelihatannya kurang banget gitu. Ya dia perlu step up sih, tapi buat saya untuk pertandingan kemarin dan hari ini sebenarnya dia nggak jelek lah ya. Cuman ya udah standar aja lah gitu. Dah Arsenal tinggal fokus IPL ya, finalnya masih lama. Finalnya akhir bulan ini kan. Gitu. Nah, setelah IPL. Jadi kita sekarang fokusnya udah IPL. 3 pertandingan ini akan menjadi pertandingan final kita. Setelah itu final Champions League gitu ya. Nggak sia-sia begadang sampai pagi, kemenangan membuat mental dan moral pemain jadi fresh, semangat bisa beralih menatap IPL. Declan Rice terhadap ucapannya akan diselidiki setelah pertandingan. Setelah pertandingan ini. Oke. Wah, bahaya juga sih. Selamat sukses selamat pagi dan sukses Gunners ya. Final, let's go. Man of the match Declan Rice. Gyökeres on fire 3 pertandingan, hasilnya luar biasa, dan tadi gol pertama juga menurut saya sangat besar peran Gyökeres ya di sana, walaupun bukan dia yang assist, walaupun dia bukan yang mencetak gol, tapi
kesempatan itu terbuka dengan hold up play-nya dia kan. Memancing beberapa defender itu ke arah dia, lalu melakukan crossing yang berujung pada kesalahan tadi dari defendernya Atletico gitu. Apakah bisa juara lawan PSG Munchen? Ragu bang, bisa juara, kalau juara bagus. Kalau kenapa ragu gitu kan? Kalau buat saya harus yakin lah. Sebagai fans tugas kita tuh cuman yakin. Bisa atau nggak bisa belakangan. Makanya dari awal kita juga quadruple. Kenapa? Karena kita yakin gitu. Yakin aja dulu. Kalau yakin aja nggak bisa, ya bagaimana gitu. Jadi kita yakin aja, kita dukung lah ya. Siapa yang keluar? Tadi keluar bang, kedengaran. Oh oke, kenceng. Oke, kedengaran. Thank you. Oke ya, keluar ya. Final 30 Mei di Hungaria cukup merugikan dari sisi jarak, lebih enak Munchen atau PSG. Ya, karena mereka kan di dataran Eropa. Tapi saya rasa sih karena kita final itu kalau nggak salah jedanya seminggu ya. Jedanya seminggu buat saya nggak ada masalah sih untuk masalah jarak, karena kita bisa istirahat dulu, latihan-latihan di Arsenal, lalu mungkin 2 atau 3 hari sebelumnya kita terbang supaya kita bisa istirahat di sana gitu ya. Benar lagi prediksi coach. Udah sampai final harus mati-matian, sayang banget kalau cuma second. Arsenal akan lebih berat hadapi PSG. Yes, buat saya kalau melihat pertandingan kemarin ya, lalu juga dikonfirmasi oleh statistik, menurut saya paling tidak PSG pertahanannya tuh lebih solid gitu dibandingkan Munchen. Nah kita lihat sih nanti besok Munchen gimana nih mainnya. Ya, karena dari minggu lalu sampai minggu ini tentu Munchen bisa melakukan perbaikan gitu ya. Cuman sih feeling saya kalau mainnya masih kayak kemarin, yang akan lolos PSG sih, dan itu akan menjadi lawan yang lebih berat gitu. Kalau permainannya seperti minggu lalu gitu ya. Gio sama Rice top. Yes. Sama Luis Kelly, semoga ya Luis Kelly juga semoga ini ya, karena dia 2 pertandingan ini di Fulham dan pertandingan ini dia oke banget sih. Kecapean aja, staminanya emang cuma 75-80-an, dan dia kan masih pemain muda juga ya, masih perlu fisiknya masih perlu digenjot lagi sih. Nasib juara di tangan Arsenal sendiri, IPL dan UCL. Yes, gimana bang kalau Farah musim depan jadi wah oke banget lah. Itu dream signing saya ya, Kvaratskhelia. Cuman ya sekali lagi menurut saya sih itu next to impossible ya, kayaknya susah banget karena ya dari Kvaratskhelia dan PSG kayaknya sama-sama puas lah. Kvaratskhelia puas dengan PSG juga puas dengan Kvaratskhelia. Jadi saya rasa bukan nggak ada celah lah. Celahnya kecil sekali lah untuk Arsenal bisa mendatangkan Kvaratskhelia ya. Oke, saya baca cepat aja ya teman-teman keluar. Oke. Rekor tak terkalahkan sampai final jika sulit dipecahkan di masa berikutnya. Yes. Saka step up ketika benar-benar dibutuhkan. Semoga mental pemain Arsenal di final mentalnya bagus, pede, nggak grogi, amin, kasih juara tahun ini. Oke, let's go ya. Apakah final 20 tahun terulang lagi bang? Semoga tidak ya. Semoga tidak, karena kalau itu waktu itu final itu menurut saya wasitnya nggak oke banget lah waktu itu ya. Buat yang belum tahu, sudah banyak tim yang juara UCL tanpa kekalahan. Tuh kan banyak sih. Cuman mungkin untuk era era yang baru ini, fase liga ya. Yang era fase liga ini ya mungkin itu yang membuat para fans ini ngerasa itu tidak terkalahkan gitu. Itu yang membuat fase liga itu jadi kesannya kayak kita liga gitu kan. Jadi buat saya sih dan ini sekali lagi udah dikonfirmasi juga Champions League ya. Itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi makanya nggak ada piala emasan gitu. Mainnya terlalu hati-hati. Menurut saya sih nggak boring sih. Sebenarnya kita tadi adu jual beli serangan antara Arsenal sama Atletico, cuman memang pertahanannya sama-sama solid gitu loh. Jadi ini makanya yang buat saya kedua tim ini lebih komplit gitu ya.
Closing ya sebentar lagi nih, baca ini aja, baca cepet aja. Pengennya PSG, oke. Arsenal unbeaten loh sampai final, kok fans malah ragu. Yes, let's go. Alhamdulillah ini poin ekstra, tinggal mikir IPL next versus West Ham harus menang harga mati, karena City main home 2 kali, Brentford dan Palace, dan diselingi final Piala FA. Semoga kali ini harus juara karena final 2006 sudah runner up, kalau Arteta nggak bisa bawa Arsenal Trophy. Bingung banget lawan PSG Munchen ya, semoga dapat lawan siapa. Ya ini buat saya sih sama aja lah ya. PSG sama Munchen buat saya sama aja gitu loh. Memang kalau secara statistik pertandingan kemarin, dan ini saya hanya melihat satu pertandingan doang gitu kan, pertandingan leg pertama minggu lalu, ya memang sih kalau kita lihat dari situ PSG menjadi lawan yang lebih sulit. Tapi buat saya sebenarnya levelnya sama aja sih, PSG atau Munchen ya. Kalau lawan Munchen yakin sih defense-nya nggak sekuat ATM, cuma trio depannya yang subur. Yes, nah ini yang makanya defense kita juga harus solid gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa saya tutup sekian dulu ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nemenin dari tadi jam 2 ya sampai ini jam 4. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang udah komen-komen di sini nemenin. Dari saya sekian dulu, saya tutup dulu untuk live kita hari ini ya. Thank you sekali lagi. Saya Osi Luxmono undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.